warahmatullahi wabarakatuh, Bu Betty dan Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Betty dan Bu Nurul? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Oke. Langsung saja di sini saya sebagai supervisor akan melakukan observasi terhadap coach dan coachee saat melakukan kegiatan coaching. Nah, kalau boleh tahu kali ini yang bertindak sebagai coach dan bertindak sebagai coaching siapa ya? Kebetulan Bu Ziza ini yang sebagai coach saya, Bu Betty, sedangkan sebagai coachingnya Bu Fitria Nurul. Oh begitu, baik. Okay. Yang sebagai coach Bu Betty dan sebagai coaching Bu Nurul. Okay. Nah, kalau begitu kira-kira akan mendiskusikan tentang apa ini? Ini kaitannya dengan kesulitan dalam memahami pembelajaran. Kira-kira seperti itu ya, Bu Fitria Nurul? Iya, Bu, betul sekali. Oh, begitu, tentang kesulitan memahami pembelajaran. Baik-baik, sepertinya akan seru ya. Nah, kemudian yang ingin saya diskusikan dengan Bu Betty, yang pertama adalah dalam melakukan kegiatan coaching ini, kompetensi apa yang akan panjenengan kembangkan? Ini saya pengennya Bu Aziza, harapan saya terus berlatih tentang proses coaching itu bagaimana, kemudian nanti dalam prosesnya saya berusaha untuk hadir secara penuh, mendengarkan secara seksama atau aktif, serta membuat pertanyaan yang berbobot begitu. Ya, memang penting sekali rasanya untuk membuat pertanyaan berbobot ya, apalagi untuk menggali dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada. Nah, secara spesifik, kira-kira kalau kita bicarakan secara spesifik lagi, apa yang mana intinya yang paling ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan proses coaching ini dengan model alur tirta. Jadi nanti saya harus berusaha untuk menggali tentang tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab begitu. Jadi dengan 4 kompetensi tadi, harapan saya antara coach dan coach ini bisa menggali permasalahan yang ada, kemudian si coachingnya betul, itu mampu untuk mencari permasalahan yang terjadi begitu, Bu Aziza. Mencari solusinya ya gitu. Jadi tanpa beliau sadari, gitu. Iya, Jadi betul. jangan cuma memancing saja. Bagus sekali. Nah, kira-kira dari kegiatan tersebut indikator ketercapaiannya itu apa, Bu Betty? Ya tadi dari permasalahan yang ada saya gali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot yang akhirnya ada solusi permasalahan itu yang nanti akan disampaikan oleh si coachingnya begitu. Baik, saya harap indikator tersebut memang benar-benar tercapai ya Bu Betty, ya, dan semoga pada pelaksanaannya antara Bu Betty dan Bu Nurul bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan lebih maksimal dan lancar. Semoga kepada Bu Betty dan Bu Nurul saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Aziza. Halo, selamat sore Bu Nurul. Bagaimana kabarnya? Selamat sore Bu Betty. Alhamdulillah sehat Bu Betty. Iya, alhamdulillah Bu Fitria baik, sehat. Ini kira-kira Bu Betty. Iya, Bu Nurul. Begini Bu Betty, ini saya mau sharing sedikit Bu Betty karena ada sedikit permasalahan yang ingin saya sampaikan ke Bu Betty. Apakah Bu Betty bersedia berbagi dengan saya? Insya Allah Bu, karena saya siap untuk mendengarkan. Kira-kira mau ngobrol apa sih Bu? Kok kelihatannya serius banget begitu? Begini Bu, ini permasalahannya itu di kelas saya. Kebetulan saya mengajar di kelas 3. Di dalam kelas saya ini ada beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang saya sampaikan Bu Betty. Ya begitu. Jadi dari permasalahan murid-murid tadi, kira-kira kalau boleh tahu Bu Fitria, ini penyebabnya apa sih? Kalau sampai pembelajaran ini mengalami kesulitan yang Ibu ajarkan? Sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan murid saya ini mengalami kesulitan dalam pemahaman Bu Betty. Jadi beberapa hari yang lalu saya sempat menanyakan kepada murid-murid saya, ternyata jawaban dari murid-murid saya ini kenapa kok tidak paham saat saya berikan pelajaran. Ternyata anak-anak saya ini tidak sarapan pada waktu pagi hari. Jadi anak-anak selama pelajaran itu tidak fokus, tidak konsentrasi. Jadi mereka
setiap saya beri pertanyaan, tidak bisa menjawab pertanyaan, jadi hanya diam saja, begitu Bu Betty. Kemudian ada beberapa siswa lagi yang memang mereka memiliki pemahaman yang kurang dibandingkan dengan murid-murid yang lain, begitu Bu Betty. Oh gitu ya Bu ya. Nah ini Bu, kaitannya dengan sarapan yang menyebabkan anak tidak fokus, kemudian kesulitan dalam menerima pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah ini kira-kira ini Bu, kaitannya dengan harapan Ibu bagaimana? Kaitannya dengan permasalahan ini, dengan dibandingkan murid yang lambat tadi Bu. Harapan saya terhadap murid-murid yang kurang pemahaman terhadap yang saya sampaikan ini, jadi anak-anak paling tidak menjawab pertanyaan yang saya berikan. Jadi tidak hanya diam saja, tidak hanya menggeleng-geleng kepala saja, paling tidak mereka menjawab pertanyaan yang saya berikan, meskipun nanti jawabannya itu belum tepat. Seperti itu Bu Betty. Oh iya, iya. Berarti dari harapan yang pengen panjenengan lakukan tadi memberikan respon yang baik untuk mengetahui penyebab permasalahan. Lalu langkah-langkah Ibu Fitria ini untuk mengatasi itu bagaimana nih? Hal yang pertama saya lakukan itu adalah menyampaikan kepada murid-murid bahwa sarapan itu sangat penting sekali dilakukan pada waktu pagi hari. Karena jika murid melakukan aktivitas belajar di sekolah dalam kondisi perut kosong, anak-anak lapar, itu akan susah sekali menerima pelajaran. Apalagi di sekolahan saya, jam istirahatnya siang Bu Betty, jadi pukul 9 lebih 20 menit ini baru istirahat. Kalau anak-anak harus sarapan menunggu jam istirahat ini, mungkin anak-anak tidak akan konsentrasi, akan mengganggu jam belajarnya. Nah, kemudian juga untuk murid-murid saya yang memiliki pemahaman yang kurang, ini akan saya berikan pendampingan yang lebih dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Begitu Bu. Nah ini menurut Bu Fitria, pendampingannya seperti apa nih yang panjenengan lakukan atau yang panjenengan berikan ini nanti? Baik, pendampingan yang saya berikan kepada murid saya ini, saya memberikan jam tambahan pelajaran kepada murid-murid saya ini untuk mengulang kembali materi yang belum paham. Kemudian saya akan memberikan latihan soal yang lebih mudah dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Kemudian kalau anak-anak ini sudah mulai paham, ini levelnya saya tingkatkan Bu Betty. Jadi level yang lebih sulit sampai anak-anak tersebut benar-benar bisa memahami materi yang saya berikan. Begitu Bu. Jadi ini kaitannya Ibu memberikan pembimbingan untuk anak-anak yang lambat ya. Nah ini kira-kira Bu, kaitannya dengan proses pembimbingan, menurut panjenengan ini waktunya kapan nih? Pada saat setelah pembelajaran atau pada saat pembelajaran itu bagaimana prosesnya Bu? Baik Bu, agar tidak mengganggu murid-murid yang lain, saya memberikan pembimbingan ini setelah pelajaran selesai atau sepulang sekolah. Jadi sekitar 30 menit sampai 45 menit ini anak-anak saya beri jam tambahan, kemudian anak-anak bisa saya berikan soal-soal, latihan soal lebih banyak, seperti itu Bu Betty. Oke. Berarti dari kegiatan itu komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini Ibu yang akan terapkan nanti bagaimana? Saya akan menerapkan rencana aksi saya ini secara kontinu, secara konsisten sampai anak-anak ini benar-benar ada perubahan. Jadi sampai anak-anak ini paham apa yang sudah saya sampaikan. Begitu. Bagus ya Bu. Nah ini siapa saja ya Bu yang dilibatkan dalam proses ini? Dalam hal ini tentu saja orang tua yang akan membantu saya dalam menjaga komitmen ini Bu. Jadi saya menjalin kerjasama dengan orang tua, saya berkonsultasi dengan orang tua mengenai permasalahan belajar pada anak-anaknya. Seperti itu Bu. Wih, bagus banget ya rencananya Bu Fitria ini untuk kedepannya biar anak-anak itu atau murid-murid kita itu lebih fokus dalam memahami pembelajaran. Nah kira-kira Ibu, ini kaitannya dengan perbincangan hari ini. Panjenengan kan sudah mempunyai rencana yang luar biasa. Perasaan Ibu sekarang bagaimana? Perasaan saya lebih lega Bu. Jadi saya bisa berbagi cerita dengan Bu Betty tentang masalah yang saya hadapi. Kemudian saya mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu. Alhamdulillah ya Bu. Kalau gitu kira-kira nih Bu Fitria, ada lagi yang mau dibicarakan Bu? Untuk sementara tidak ada yang ingin disampaikan. Mungkin lain waktu Bu Betty. Iya, mungkin kita bisa sharing bersama-sama untuk mencari permasalahan bersama-sama terhadap kesulitan yang Bu Fitria hadapi. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
Terima kasih Betty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maaf ya, saya langsung gitu, langsung masuk. Setelah saya melakukan observasi tadi, ternyata perbincangannya sangat menarik ya, dan menurut saya sudah cukup menggali sangat dalam, hingga Bu Fitria sendiri sudah tidak menyadari bahwa beliau sendiri sudah menemukan alternatif yang akan beliau persiapkan untuk menyelesaikan permasalahan Bu Fitri sendiri. Saya sangat salut dengan Bu Betty. Dan Terima kasih Bu Aziza. dan tentunya saya ada beberapa sedikit yang ingin saya diskusikan kepada Bu Betty sebagai coach pada sore hari ini. Yang pertama, setelah panjenengan melakukan coaching ini, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang panjenengan inginkan? Ya, terima kasih Bu Fitria. Apakah sudah tercapai atau belum? Saya rasa dalam proses coaching ini nanti ini tadi sudah berjalan baik. Secara tidak langsung saya mampu sedikit menggali terkait dengan permasalahan Bu Fitria, meskipun dalam proses penggalian tadi mungkin ada yang masih kurang maksimal begitu Bu Aziza. Tuh, masih kurang maksimal, ya. Yeah. Nah, kalau yang ingin saya garis bawahi, kira-kira menurut panjenengan apa sih yang kurang maksimal itu? Pertama, mungkin kita butuh diskusi lebih lanjut ya, karena nggak mungkin permasalahan yang ada langsung hari ini dapat solusi, itu kan juga butuh waktu, itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin dalam proses penggalian pertanyaan yang ini tadi masih kurang berbobot menurut saya, sehingga permasalahan yang ada, iya memang sudah dapat solusi, tapi mungkin kurang dalam proses pemberian pertanyaan yang berbobot. Meskipun demikian, antara coach dan coach sudah menemukan si kucingnya sendiri, terutama ini sudah dari permasalahan ini secara tidak langsung sudah menemukan permasalahannya, begitu Bu. Betul. Jadi setelah saya melakukan observasi tadi, beberapa di antaranya sama dengan yang panjenengan sampaikan tadi. Memang panjenengan sudah melakukan kompetensinya sudah dengan sangat baik, kemudian panjenengan juga termasuk melakukan itu alur tirtanya. Nah itu sudah meskipun menurut panjenengan kurang berbobot, tapi itu sudah termasuk gitu loh Bu, sudah bagus lah. Nah, termasuk salah satu yang paling saya senangi adalah panjenengan juga melakukan refleksi. Nah, itu saya senang ketika panjenengan melakukan refleksi, ditanyakan perasaannya coachingnya, gimana perasaannya, apakah sudah lega, kalau misalkan masih belum, mungkin panjenengan akan bertanya lebih lanjut gitu ya. Nah, dari yang panjenengan lakukan tadi atau dari kegiatan coaching ini tadi, kompetensi apa yang menurut panjenengan ingin lebih dikembangkan lagi? Yang ingin lebih saya kembangkan lagi adalah terutama saya sebagai coachnya ya, ini saya harus bisa menggali lebih dalam lagi terkait dengan permasalahannya si coaching. Kemudian saya berusaha untuk bagaimana memberikan pertanyaan lebih berbobot sehingga bisa lebih konsentrasi dalam proses mendengar, lebih aktif lagi. Kemudian nanti pada akhirnya akan bisa mendampingi si coach ini untuk menemukan permasalahannya sendiri. Seperti itu Bu Aziza. Ya, memang tugasnya coach itu hanya sekedar memberikan pancingan terhadap coach. Bagus sekali Bu Betty dan Bu Nurul, semangat selalu, semoga sehat selalu. Demikian supervisi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf atas segala kehilafan saya, dan saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aziza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aziza, Bu Betty. Ya, sama-sama Bu Nurul, Bu Aziza.